one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, sehat, dan ceria. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajar dari rumah. Bersama Bu Hikmah, anak-anak hebat kelas 5 akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Pendalaman materi untuk pembelajaran hari ini yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Untuk materi ajarnya, 1. Rantai makanan untuk muatan pelajaran IPA dan ide pokok untuk muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berhubung sekarang masih dalam masa pandemi, Bu Guru ingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu 1. Memakai masker saat bepergian, 2. Rajin cuci tangan dengan sabun dan dengan air yang mengalir, 3. Selalu menjaga jarak. Nyanyi bersama. Pada hari ini kita belajar bersama tentang komponen-komponen ekosistem kita, lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, danau, gunung, sawah, sungai dan juga lautan. Hey, yo ayo 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 kita belajar. Yo ayo 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 kita bergembira. Yo ayo 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 kita belajar. Yo ayo 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 kita bergembira. Bagaimana anak-anak? Sudah semangat kan untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau sudah, silakan kalian siapkan alat tulis kalian, baik buku, ballpoint, pensil, agar dalam mengikuti pembelajaran hari ini kalian sudah siap dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Mampu menentukan pokok pikiran setiap paragraf dengan tepat. 2. Mampu menggambar rantai makanan pada ekosistem lengkap dengan keterangannya dengan cermat.
Perhatikan gambar hewan-hewan langka asli Indonesia berikut ini. 1. Anoa, 2. harimau, 3. komodo, 4. badak, 5. elang Jawa, 6. babi rusa, 7. tarsius tumpera, 8. orang utan. Apakah kamu tahu jenis habitat dan ekosistem tempat tinggal hewan-hewan tersebut? Setelah berdiskusi tentang beberapa jenis hewan langka Indonesia, Siti, Udin, dan Dayu masih memperbincangkan hewan-hewan tersebut. Siti, Din, menurutmu mengapa hewan-hewan tersebut menjadi langka? Udin menjawab, tadi Bu Guru mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Apabila berlangsung lama dan terus-menerus, populasi salah satu hewan dalam rantai makanan tersebut akan berkurang. Dayu, betul juga ya, jika makanan mereka berkurang, populasi mereka pasti juga akan berkurang. Tetapi, apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan dalam ekosistem? Mari kita cari tahu. Rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati, bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang, dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Setelah beberapa waktu, ikan-ikan besar mati, bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai atau dekomposer. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke-1. Konsumen ke-1 lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya.
Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Di dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Keterangan tentang rantai makanan dari gambar di samping adalah sebagai berikut. 1. Tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah tikus. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Perhatikan contoh rantai makanan pada ekosistem laut berikut ini. Fitoplankton memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Oleh fitoplankton, makanan dapat disimpan dalam tubuhnya. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah udang.
Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah ikan tongkol. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah singa laut. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme untuk menjadi sumber makanan bagi fitoplankton. Berikut ini adalah contoh rantai makanan lain pada ekosistem laut. Perhatikan urutan rantai makanan pada ekosistem sawah berikut ini. Tumbuhan padi memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Oleh tanaman padi, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah burung pipit. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah musang. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Proses pembusukan tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme untuk menjadi sumber makanan bagi tanaman padi.
Berikut ini adalah contoh rantai makanan yang lain pada ekosistem sawah. Perhatikan urutan rantai makanan pada ekosistem hutan berikut ini. Rumput memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Oleh rumput, makanan dapat disimpan. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah kelinci. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah serigala. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah harimau. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme untuk menjadi sumber makanan bagi rumput. Berikut ini adalah contoh rantai makanan yang lain pada ekosistem hutan. Jadi, berdasarkan contoh rantai makanan tadi, yang dimaksud dengan rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Sedangkan urutan tingkat trofik dalam rantai makanan yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Setiap bacaan pasti memiliki pokok pikiran atau ide pokok. Yang dimaksud dengan ide pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Setiap paragraf mempunyai satu ide pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada dalam paragraf tersebut. Nama lain dari ide pokok yaitu pokok pikiran, pikiran utama, gagasan pokok, gagasan utama, dan pikiran pokok. Cara menentukan ide pokok. 1.
bacalah seluruh paragraf dengan seksama. 2. Baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok dalam paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir. 3. Cermati kalimat pertama hingga terakhir. 4. Tandai ide pokok tiap paragraf. 5. Tandai info penting dalam tiap paragraf. Perhatikan contoh bacaan berikut ini. Meskipun sering dianggap sebagai hewan pengganggu, belalang ternyata memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Menurut beberapa penelitian, dalam tubuh belalang terdapat jenis kandungan nutrisi seperti protein, vitamin, asam lemak esensial, dan mineral. Seekor belalang mengandung kurang lebih 20-40% protein serta 25-30% vitamin A dalam tubuhnya. Selain itu, pada kulit belalang juga terdapat zat kotisan seperti pada udang. Semua nutrisi tersebut sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Setelah membaca teks non-fiksi tadi, kita dapat mengetahui kalimat utama dalam teks tersebut, yaitu terdapat pada kalimat pertama. Meskipun sering dianggap sebagai hewan pengganggu, belalang ternyata memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Dari kalimat tersebut, ide pokoknya adalah belalang memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Untuk dapat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama, kamu dapat membuat kalimat baru berisi ide pokok. Pastikan kalimatmu berbeda dengan kalimat pada paragraf yang asli. Contoh kalimat utama yang dibuat dengan kalimat lain yaitu: belalang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia karena memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Demikian video pembelajaran untuk hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran yang kita pelajari yaitu: 1. Urutan rantai makanan dan urutan tingkat tropik dalam rantai makanan. 2. Menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Nah, menarik sekali kan video pembelajaran hari ini? Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan tetap sehat. Selalu patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.